Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Raihan Zainul Rahman. Perkenalkan nama saya Regina Inessa Putri. Perkenalkan nama saya Afisa Sabila. Perkenalkan nama saya Andika. Kami akan menjawab soal dari kelompok 3. Soal nomor 1. Pada bulan Maret 2020, PT Abadi melakukan pembayaran dividen tahun 2021 kepada pemegang saham, yaitu PT Putra sebesar 15%, PT Damar sebesar 30%, PT Salman sebesar 50%, dan sisanya kepada masyarakat umum atau orang pribadi. Jumlah seluruh dividen yang harus dibayar sebesar 600 juta. Kedua, yaitu pada bulan April 2017, PT Ibrohimi melakukan pembayaran dividen tahun 2018 kepada pemegang saham, yaitu PT Amalia sebesar 20%, PT Nur sebesar 30%, PT Dewi sebesar 25%, dan sisanya kepada masyarakat umum atau orang pribadi. Jumlah seluruh dividen yang harus dibayar sebesar 800 juta. Untuk jawabannya sebagai berikut. Saya akan menjawab soal nomor 3. PT Amura Kasih memperoleh pinjaman modal kerja dari PT Abadi Sakti sejumlah 5 miliar. Alas transaksi tersebut, PT Abadi Sakti memperoleh jasa atau bunga 5% per bulan dihitung dari nilai pokok pinjaman. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta menghitung PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Amura Kasih. Soal nomor 4. PT Aura memperoleh pinjaman modal kerja dari PT Abadi Jaya sejumlah 6 miliar. Atas transaksi tersebut, PT Abadi Jaya memperoleh jasa atau bunga 20% per bulan dihitung dari nilai pokok pinjaman. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta menghitung PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Aura. Soal nomor 5. PO Damai Jaya menyewakan bus kepada PT Dua Sahabat sebesar 12 juta per bulan untuk jangka waktu 1 tahun dan PT Tania sebesar 10 juta per bulan untuk jangka waktu 3 bulan. Jumlah penghasilan neto PO Damai Jaya setelah PPh pasal 23 adalah. Soal nomor 6. PO Makmur menyewakan bus kepada PT Ainun sebesar 18 juta per bulan untuk jangka waktu 1 tahun dan PT Makmur sebesar 15 juta per bulan untuk jangka waktu 5 bulan. Jumlah penghasilan neto PO Makmur Jaya setelah PPh pasal 23 adalah. Soal nomor 7. PO Muria menyewakan bus kepada PT Nusantara seharga 12 juta per bulan untuk jangka waktu 5 bulan. PT Sukses Makmur sebesar 10 juta per bulan untuk jangka waktu 2 bulan. Dan PT Sukses Jaya seharga 10 juta per bulan untuk jangka waktu 2 bulan. Berdasarkan data tersebut, jumlah yang diterima PO Mulia ditambah pajak atau komersi tersebut adalah. Soal nomor 8. PO Agung menyewakan bus kepada PT Dua Sahabat sebesar 18 juta per bulan untuk jangka waktu 1 tahun dan PT Ajeng sebesar 12 juta per bulan untuk jangka waktu 3 bulan. Pajak penghasilan pasal 23 yang harus dibayar PO Agung adalah. Soal nomor 9. PT Bintang Amura pada bulan April 2019 membayarkan yang kepada penulis sebagai berikut. Yang menulis tidak ada jumlah royaltinya adalah 26 juta. Keterangan tidak dibayar. Nama penulis PT Amalia, jumlah royaltinya adalah 115.500. Keterangannya mempunyai interview. Nama penulis bukan, jumlah royaltinya adalah 23.350. PT Nusantara Jaya pada bulan Maret 2019 membayarkan royalti kepada penulis sebagai berikut. Nama penulis Andika, jumlah royalti adalah 10 juta. Keterangan tidak mempunyai penulis Bagus. Jumlah royaltinya adalah 119.555.000. Keterangannya mempunyai penulis Damar. Jumlah royaltinya adalah 25 juta. Keterangan tidak mempunyai NPWP. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta mengisi PPh pasal 23 sampai 25 yang dipotong PT Nusantara Jaya. Jawabannya ada di video selanjutnya ya. Dividen untuk PT Putra sama dengan tarif pajak untuk dividen sebesar 15% dikali bunga 15% dikali besarnya dividen yaitu 600 juta sama dengan 13.500. Sedangkan untuk dividen ke masyarakat sama dengan 10% untuk tarifnya, 5% untuk bunganya dikali 300 juta karena setengah dari
besar dividen PT Putra sama dengan 2.250.000. Untuk dividen ke PT Dama dan PT Salman tidak dipotong PPh pasal 23 karena kepemilikan saham lebih dari 25%. Sedangkan untuk nomor 2, dividen ke PT Amalia sama dengan 15% dikali 20% dikali 800.000 sama dengan 24 juta. Sedangkan ke dividen PT Nur dan PT Dewi tidak dipotong PPh pasal 23 karena kepemilikan saham lebih dari 25%. Untuk dividen ke masyarakat sama dengan 10% dikali 20% untuk bunga dikali 800 juta sama dengan 16 juta. Pasal 23 atas penghasilan bunga yang harus dipotong oleh PT Amurakasi. Tarif pajak bunga 15% dikali bunga 5% dikali jumlah pinjaman 5 miliar sama dengan 37.500.000. Atas transaksi tersebut, PT Amurakasi akan melakukan pembayaran bunga 212.500.000 didapatkan dari 250 juta dikurangin 37.500.000. Pasal 23 atas penghasilan bunga yang harus dipotong oleh PT Aura. Tarif pajak bunga 15% dikali bunga 20% dikali jumlah pinjaman 6 miliar sama dengan 180 juta. Transaksi tersebut, PT Aura akan melakukan pembayaran bunga sejumlah 1 miliar 20 juta. 1 miliar 200 juta dikurangin 180 juta. Pendapatan sewa PT Dua Sahabat 144 juta didapat dari jangka waktu 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. Berarti dikali 12 juta dikali 12 bulan sama dengan 144 juta. Pendapatan sewa PT Tania 30 juta. Jangka waktunya 3 bulan. Sebesar 10 juta. Dijumlahkan jadi 174 juta. Terus PPh pasal 23 yang harus dibayar PO Dama Jaya 2% tarif sewa dikali 174 juta sama dengan 3.480. Pendapatan dikurangi pajak sama dengan 170.520.000. Pendapatan sewa PT Ainun sama dengan 216 juta. 216 juta dapat dari jangka waktu 12 bulan, yaitu 18 juta dikali 12 bulan. Sama dengan hasilnya 216 juta. Pendapatan sewa PT Makmur 75 juta. Dengan jangka waktu 5 bulan. 15 juta dikali 5 bulan sama dengan 75 juta. Dan dijumlahkan hasilnya 291 juta. PPh pasal 23 yang harus dibayar PO Damai Jaya 2% dari tarif untuk sewa dikali 291 juta sama dengan hasilnya 5.820. Penghasilan neto pendapatan dikurangi pajak sama dengan 285.180.000. Untuk pendapatan sewa PT Nusantara sama dengan 60 juta didapat dari 12 juta harga per bulan dikali 5 bulan karena jangka waktunya 5 bulan. Sedangkan pendapatan sewa PT Sukses Makmur yaitu 20 juta didapat dari 10 juta dikali jangka waktunya 2 bulan. Pendapatan sewa PT Sukses Jaya sama dengan 20 juta juga karena untuk sewa harganya itu 10 juta jangka waktunya 2 bulan. Total sama dengan 100 juta. Maka PPh-nya yaitu untuk PPh sewa 2% berarti 2% dikali total pendapatan sewa sama dengan 2 juta. Jumlah pendapatan sama dengan 100 juta ditambah bunga sama ditambah pajak sama dengan 102 juta. Pendapatan sewa PT Dua Sahabat sama dengan 216 juta didapat dari 18 juta atau harga sewa dikali jangka waktu selama 1 tahun berarti dikali 12. Pendapatan sewa PT Ajeng sama dengan 36 juta didapat dari harga sewa yaitu 12 juta dikali 3 bulan jangka waktunya. Maka total sama dengan 252 juta. PPh sama dengan tarif pajak sewa dikali total pendapatan yaitu 252 juta sama dengan 540 juta.
Jawabannya adalah nama penulis Dia Ajeng. PPh yang dipotong adalah 15%. 15% diperoleh dari tarif PPh royalti dikali 26 juta sama dengan 3.900.000. Tambahan PPK karena tidak mempunyai NPWP adalah 20% dikali 3.900.000 adalah 780.000. Total PPh yang dipotong adalah 4.680.000. Putri Amalia 15% dikali 115.500.000. Hasilnya adalah 17.325 karena mempunyai NPWP jadi tidak usah. Total PPh yang dipotong adalah 17.325.000. Sinta 15% dikali 23.350.000 sama dengan 3.500.500 rupiah. Tambahan PPh karena tidak mempunyai NPWP adalah 20% dikali 3.502.500 rupiah adalah 700.500 rupiah. Total PPh yang dipotong adalah 4.203.000. Nama penulis Andika. PPh yang dipotong adalah 15%. 15% diperoleh dari PPh tarif royalti dikali 40 juta sama dengan 6 juta. Tambahan PPh karena tidak ber-NPWP adalah 20% dikali 6 juta sama dengan 1.200.000. Total PPh yang dipotong adalah 7.200.000. Nama penulis Bagus adalah 15% dikali 116.525.000 adalah 17.478.350 rupiah. Tambahan PPh karena tidak ber-NPWP tidak ada. Total PPh yang dipotong adalah 17.478.350 rupiah. Nama penulis Damar adalah 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750.000. Tambahan PPh karena tidak mempunyai NPWP adalah 20% dikali 3.750.000 sama dengan 750.000. Total PPh yang diperoleh adalah 4.500.000. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada rasa sayang mohon diungkapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.